Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mabel Elisia. Saya kelas 6A. Saya akan menjelaskan mapel SKI. Tema Sunan Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah pelopor wali sanga di Pulau Jawa. Versi pertama mengatakan beliau berasal dari Maghribi, Afrika Utara, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Ada pula yang mengenal beliau sebagai Syekh Maulana As-Samarkandi karena berasal dari Samarkand. Syekh Maulana Malik Ibrahim menikah dengan seorang putri kerajaan Campa, sekarang Kamboja, bernama Dewi Chandrabulan. Ketika tiba di Jawa Timur, khususnya di Gresik, sebagian besar masyarakatnya masih beragama Hindu dan Buddha. Hanya sebagian kecil masyarakat saja yang sudah memeluk Islam dan tidak memiliki agama. Saat pertama datang dan menetap di Gresik, Maulana Malik Ibrahim lebih dikenal oleh penduduk setempat dengan sebutan kakek bantal. Perjuangan dan dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Daerah yang dituju pertama kali adalah Desa Sembolo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Mayer. Beliau mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucian Mayer. Mendekati masyarakat melalui pergaulan budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Tidak menantang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli. Aktivitas pertama yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Berdagang di tempat pelabuhan terbuka. Perdagangan membuat dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Beliau gemar membantu orang-orang yang teraniaya. Dengan nasihat dan kasih sayang beliau mengenal ajaran Islam. Harta beliau dikeluarkan untuk membantu orang-orang kelaparan dan kekurangan obat. Satu, berdakwah dengan ketinggian akhlak. Beliau tidak langsung menentang ajaran Hindu atau Buddha yang dianut masyarakat, tidak menyalahkan sebagian penduduk yang tidak beragama dan berlarian sesat. Dengan menggunakan strategi dakwah berupa pendekatan kepada penduduk dengan penuh keramahan, tidak memaksakan ajaran Islam kepada penduduk, melakukan dengan akhlak yang mulia, ramah dalam bergaul, senang membantu sesama, sayang terhadap kaum lemah, serta toleran dan penuh pengertian, dan membuahkan hasil yang sangat besar bagi perkembangan penyebaran Islam di Gresik. 2. Membantu meningkatkan taraf hidup. Juga dikenal sebagai ahli pertanian dan seorang tabib yang hebat. Dia membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Gresik yang sebagian besar adalah petani. Sebagai seorang tabib, beliau juga mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita masyarakat Gresik. Kemampuan yang beliau miliki ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga keberadaan Sunan Gresik semakin dihormati dan dicintai masyarakat. Hal ini semakin memudahkan Sunan Gresik mengajak masyarakat untuk memeluk Islam.
3. Mengajarkan persamaan derajat manusia. Sunan Gresik juga mengajarkan persamaan derajat setiap manusia. Pada saat itu, masyarakat Gresik hidup dalam aturan agama Hindu dan Buddha yang mengenal kasta-kasta dalam masyarakat. Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibedakan berdasarkan keturunan asalnya maupun kekayaannya. Namun Islam hanya melihat ketakwaan seorang dalam beribadah dari manapun dia berasal. Empat, berdakwah kepada golongan atas dan pejabat kerajaan. Sunan Gresik tidak hanya menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat biasa, tetapi juga kepada para pangeran penjabat kerajaan. Kepandaian Sunan Gresik dalam bergaul membuat dirinya dengan mudah diterima oleh kalangan atas. Oleh karena ketinggian ilmu dan akhlak yang beliau miliki, tidak sedikit para pangeran dan penjabat kerajaan yang akhirnya tertarik memeluk Islam dan menjadi pengikut setia Sunan Gresik. 5. Membangun masjid dan pondok pesantren. Sunan Gresik mulai mendirikan sebuah masjid di Gresik. Sunan Gresik dibantu oleh Raja Nain dari Campa yang datang ke Gresik pada tahun 1321 Masehi. Selain sebagian tempat ibadah, masjid tersebut juga digunakan oleh Sunan Gresik untuk mengajari para pengikutnya tentang ajaran-ajaran Islam. Sunan Gresik menyiapkan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan dakwah menyebarkan agama Islam di masyarakat. Untuk mendidik dan menciptakan para calon mubalik, diperlukan tempat yang lebih khusus. Akhirnya Sunan Gresik mendirikan pesantren Islam pertama di Jawa dan Indonesia yang bertujuan sebagai tempat perguruan Islam dan pendidik para calon mubalik yang akan menyebarkan Islam ke pelosok Jawa dan Nusantara. Melalui pondok pesantren yang didirikan, banyak bermunculan murid-murid Sunan Gresik yang tumbuh menjadi seorang mubalik setelah dianggap memiliki cukup ilmu tentang Islam. Para santri tersebut diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Islam ke pelosok-pelosok Jawa. Sunan Gresik menjadi pelopor berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Wafat Sunan Maulana Malik Ibrahim. Penyebaran dan berkembangnya Islam di Jawa dan Indonesia tidak lepas dari peran Sunan Gresik. Sebagai pelopor dakwah di tanah Jawa, beliau dikenal sebagai Bapak Wali Sanga karena dari beliaulah lahir para wali yang kemudian mengembangkan dan menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Jawa dan juga Indonesia. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat menghadap Sang
penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Gresik atau biasa dipanggil masyarakat setempat dengan sebutan kakek bantal ini wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.